Oke, selamat pagi. Jadi hari ini kita akan mencoba membuat animasi bola memantul. Jadi output yang akan kita capai pada hari ini adalah paling tidak kita bisa membuat bola mantul seperti ini. Oke, langsung saja kita akan buka file baru. Nah, di sini saya akan langsung masuk ke tab animation, kemudian akan saya hapus semua di sini. Jadi 3D viewportnya kosong, kemudian user perspektifnya ini akan saya ubah menjadi front orthographic. Selanjutnya di previewnya ini akan saya ganti ke graph editor. Di dropsheetnya akan saya ganti ke timeline dulu. Oke, langsung saja kita akan membuat pose dulu. Jadi saya akan tambahkan UV sphere dulu. Jadi seperti ini UV sphere-nya. Nah, UV sphere-nya kita biarkan di tempat dimana dia dimunculkan. Selanjutnya akan kita kasih shade smooth dulu. Nah, selanjutnya akan kita kasih warna terlebih dahulu. Kita kasih warna dasar aja. Jadi dasarnya putih, kemudian saya akan seleksi di bagian tengah sini, jadi melingkar nanti di bagian tengah sini. Kemudian saya akan tambahkan satu material lagi, new. Kemudian di sini akan saya tambahkan warna biru, ya warna terserah sebetulnya. Kemudian jangan lupa di assign. Kalau sudah keluar dari wireframe mode, nah di sini sudah muncul warnanya. Oke, preparationnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat pose untuk bola memantulnya. Jadi kita mulai di frame 1 ya. Kita akan naikkan bola ini ke grid nomor berapa ini, berarti 1 2 3 4 5 ya, 6 sama grid paling bawah. Jadi kita anggap ini adalah titik awalnya. Kemudian jangan lupa kita kasih keyframe atau kunci data dari gerak pose ini ya, I, kemudian location, rotation, and scale. Nah, selanjutnya kita masuk ke frame 30 ya. Kita turunkan ke bawah, G, Z. Nah, kemudian kita geser mungkin di sini. Kemudian kita kunci lagi, tambahkan keyframe I, location, and scale. Jadi di frame pertama kita berada di atas, frame kedua di bawah. Kemudian di frame ketiga saya akan letakkan playheadnya di frame 50. Saya geser ke atas lagi. Nah, kemudian saya kunci lagi keyframe-nya I, location, rotation, and scale. Selanjutnya saya akan pindahkan ke frame 65. Nah, di sini akan saya turunkan lagi. Nah, sebetulnya posisi letak frame 30 sama frame 65 itu hampir sama. Jadi mungkin bisa kita copy dari sini atau kita bisa buat lagi. Nah, sementara kita buat lagi aja. Kita turunkan GZ. Nah, kemudian kita geser lagi GX ya. Kemudian kunci location, scale, and rotation. Kita naikkan lagi, kita ke frame 70 ya. Frame 70 kita naikkan sedikit aja, geser lagi. Nah, kita kunci lagi. Kemudian kita ke frame 73 misalkan. Nah, di sini kita turunkan lagi GZ, GX. Nah, kemudian I, location, rotation, and scale. Oke, ini sementara kita tambahkan keyframe-nya dulu. Kaitannya nanti timing dari bolanya mau seperti apa kita akan edit di dropsheet. Nah, coba kita play dulu. Kita batasi framenya ke frame 80 biar nggak kepanjangan. Kita play. Nah, sepertinya masih ada
titik yang kurang pas ya, titik ke atasnya ini kurang pas. Untuk memunculkan path atau garis yang bisa kita lihat, kita akan seleksi dulu 3D ball-nya, kemudian kita masuk ke object properties. Selanjutnya kita pilih ke motion path ya. Ini path type-nya kita pilih yang in range aja, kemudian langsung calculate. Nah, oke. Nah, di sini kita lihat bahwasanya di frame 50 ini turunnya tidak sesuai dengan prinsip fisika. Nah, maka dari itu kita perlu merubah. Pertama yang saya rubah adalah titik di frame 30 yang menurut saya ini terlalu jauh jatuhnya, maka ini akan saya geser GX. Nah, seperti ini. Kemudian untuk melihat perubahan dari garisnya, kita pilih update path. Nah, kita lanjutkan dulu aja. Ini di frame 70 terlalu jauh, kita geser. Kemudian di frame 74 sudah cukup, kita geser lagi GZ. Kita pilih ke frame berapa ini, berarti frame 76 ya, frame 76. Kita akan geser dia ke atas lagi GX. Nah, lebih rendah lagi, jangan lupa dikunci location, rotation and scale. Kemudian di frame 78 kita turunkan lagi dia GX. Nah, seperti ini, jangan lupa dikunci I, location, rotation and scale. Kemudian frame 80, kemudian kita geser ke atas lagi sedikit, jangan lupa dikunci frame 82, turunkan lagi. Nah, kunci lagi seperti ini. Jadi gerakannya semakin ke kanan maka akan semakin pelan ya, dan juga pantulannya akan semakin rendah seperti itu. Nah, ini akan coba saya update lagi path-nya. Nah, sudah muncul path yang baru. Ini saya rasa yang frame 30 masih perlu kita geser lagi GX, geser ke sini, kemudian I, location, rotation and scale ya. Kemudian coba saya update lagi path-nya. Nah, sudah berubah. Frame 50 ini akan saya rubah juga. Saya turunkan lagi GX, geser dulu GX, kemudian GZ. Seleksi semua, dan update path lagi. Belum saya kunci tadi. Location, rotation and scale, update path. Oke. Jadi seperti ini, teman-teman. Ini kita lihat blockingnya sama path-nya ini sudah, kalau menurut saya ini sudah oke ya. Jadi tinggal kita sesuaikan aja nanti sesuai dengan garisnya biar nggak terlalu aneh ya. Kemudian update path lagi. Nah, turun. Oke, saya rasa untuk pose di sini sudah cukup. Selanjutnya kita akan mengatur timingnya di dropsheet. Oke, kita langsung saja buka dropsheetnya. Selanjutnya kita akan atur timingnya di sini. Nah, saya rasa ketika dari frame 1 ke frame 30 ini turunnya terlalu lama. Jadi durasinya terlalu lama. Maka dari itu akan saya pindahkan frame 30 ini ke frame 20. Nah, frame 20 mungkin masih terlalu panjang, frame 15. Nah, cukup.
cukup. Kemudian ini saya pindahkan ke frame 30 coba. Nah, oke. Selanjutnya yang di frame 65 akan saya pindahkan ke frame 40. Kemudian yang di frame 70 saya pindahkan ke frame 50. Yang di frame 73 saya pindahkan ke frame 55. Nah, kemudian yang di frame 76 saya pindahkan ke frame 60. Yang 78 saya pindahkan ke frame 64. Ini pindahkan ke frame 68 dan ini frame 72 mungkin. Nah, kita coba play lagi. Oke, sudah cukup bagus. Selanjutnya kita akan mengubah handle type dari keyframe ini. Jadi pada dasarnya ketika bola memantul itu seharusnya dia akan agak menghentak. Jadi di handle type yang posisinya ada di bawah itu kita rubah menjadi vektor. Nah, di frame 15 kita klik kanan, kemudian handle type-nya ganti vektor. Kemudian kita cari lagi di bagian bawah lagi frame 40, klik kanan, handle type vektor. Frame 55 klik kanan, handle type vektor. Selanjutnya di frame 64 handle type vektor lagi. Frame 72 klik kanan, handle type vektor. Nah, coba kita lihat perbedaannya. Nah, belum terlalu kelihatan jelas karena di sini interpolationnya atau in betweennya ini masih dalam bentuk konstan. Nah, untuk bisa melihat hentakan dari dan pantulan dari bolanya, kita akan rubah interpolationnya menjadi Bezier dulu. Kita seleksi semuanya A, kemudian pencet T, kemudian pilih Bezier. Nah, di sini apabila kita lihat, coba kita play. Nah, ini sudah mulai menghentak ya. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke nggak usah. Kita tetap di sini aja. Kemudian kita akan coba merotasikan objek ini sesuai dengan pantulannya. Ini akan saya rotasi ke kanan R seperti ini. Kemudian kita kunci location, rotation, and scale, klik. Kemudian dia jatuh. Nah, ketika dia jatuh, dia akan naik lagi. Kemudian kita rotasi lagi seperti ini. I, location, rotation, and scale, kita naikkan lagi. Nah, di sini kita rotasi lagi. I, coba kita lihat previewnya. Nah, ini coba kita buat lebih turun lagi. I, rotation, scroll. Kemudian ini I, coba kita lihat. Oke. Nah, di sini rotasinya
Saya rasa sudah cukup, meskipun belum sempurna tapi sudah cukup. Kemudian kita akan merubah interpolasinya di graph editor. Jadi silahkan bisa fokus ke sebelah kiri tampilan layar ini, kemudian ini akan kita sembunyikan dulu, pencet N. Nah, di sini saya seleksi bolanya, kemudian di sini ada panel object transform. Nah, di sini sudah muncul banyak sekali. Selanjutnya kita akan fokus pada pantulannya terlebih dahulu, di Z location ya. Yang lainnya akan saya hide dulu aja, pencet Shift H. Jadi kita fokus di Z location, pantulannya itu. Nah, di sini fokus pada bagian atas saja. Nah, kita seleksi semuanya. Di sini kita scale. Satu-satu dulu aja. Satu, yang ini scale, ini juga kita scale juga, scale. Jadi saya ingin membuat pantulannya ini ketika nanti berada di atas itu dia jadi lebih lama ya, sementara ketika mantul ke bawah itu dia jadi lebih cepat, seperti itu. Jadi prinsipnya lengkungan, ketika melengkung itu berarti lama, tapi ketika lurus itu cepat ya. Jadi posisinya di sini kan melengkung ya. Jadi ini kan melengkung. Nah, nanti dia akan lama di sini. Kemudian ketika turun dia cepat. Ya, akan saya rubah lagi ke bawah. Perbaiki lengkungannya. Coba kita preview dulu. Ini padnya coba kita update biar nanti jadi melengkung juga. Nah, seperti ini. Oke. Di bagian sini rotasinya mungkin masih agak aneh ya. Nah, ini seharusnya dia merotasi ke depan di location, rotation and scale. Yang sini coba saya buat jadi seperti ini. Jadi untuk rotasinya ini disesuaikan dengan prinsip fisika ya. Jadi tidak melulu harus sesuai dengan tutorial. Jadi apabila menurut kalian ini sudah oke ya sudah gitu loh. Nah, ini masih agak aneh. Graph editor bagian sini ini menurut saya perlu lebih diturunkan lagi. Yes, di sini ya, terlalu menghentak ya bagian sini ya. Oke, jadi seperti ini secara keseluruhan. Setelah ini tinggal dirender saja sesuai dengan tutorial yang kemarin. Jangan lupa diatur kameranya seperti apa. Oke, terima kasih.